Halo kawanku, apa kabar semuanya dimanapun kalian berada? Kali ini Titik Merah akan membahas kisah tentang seorang sosok yang dianggap dukun di Rusia sana, Grigory Rasputin. Nah, Grigory Rasputin ini adalah tokoh fenomenal dalam sejarah Rusia. Dia ngalah-ngalahin si siapa ini ya? Kayaknya si Vladimir Putin lewat ini. Nah, dia ini dianggap sebagai salah satu biang kela di atas runtuhnya tatanan monarki absolut yang menguasai seperenam daratan Rusia, yang kala itu dipegang oleh Kekaisaran Tsar. Nah, menariknya, Rasputin ini bukanlah politikus, jenderal, atau bahkan kamrat revolusioner, bukan. Lain dari itu, Rasputin merupakan orang suci, alias tabib, alias pemuka agama yang sekaligus maniak seks. Nah, meminjam istilah lokal, Rasputin ini adalah seorang dukun lah kira-kira. Sebagai tsar terakhir, Nicholas II barangkali tak pernah mengira akan kedatangan orang seperti Rasputin di kediamannya di istana musim dingin Saint Petersburg. Nah, tanpa rasa curiga, Nicholas II mempersilahkan orang asing itu masuk ke rumahnya, hingga kemudian seorang Rasputin ini kemudian menjadi duri dalam daging, api dalam sekam di sebuah pemerintahan yang ia emban. Semua hal tersebut bermula pada 1 November 1905 di istana Peterhof. Kala itu, Nicholas II berjumpa untuk pertama kalinya dengan Rasputin. Dalam pertemuan yang singkat itu, Nicholas II menilai Rasputin sebagai orang baik, sebagaimana hal itu ia tuangkan dalam buku hariannya. Di situ, dia menulis bahwa dia dan istrinya, Alexandra, telah berkenalan dengan seorang pendeta. Saya merasa percakapan kami baru 5 menit, padahal aslinya sudah berlangsung lebih dari 1 jam, tulis Nicholas II kala itu di buku hariannya. Lama tak ada kabar, Nicholas II berjumpa lagi dengan Rasputin pada tanggal 18 Juli 1906. Kala itu, Nicholas II tengah frustasi lantaran anak laki-lakinya, Alexei, yang baru berusia 2 tahun, mengidap penyakit hemofilia. Nah, sebagai informasi, hemofilia ini adalah kelainan genetik yang menyebabkan darah dari seseorang sukar untuk membeku. Nah, akibatnya, satu-satunya pewaris tahta tsar itu rentan kehabisan darah bila ada sedikit saja memar di tubuhnya. Tentu saja, Nicholas II tak bisa tidur dengan tenang memikirkan nasib anaknya ini. Semua dokter dan tabib telah dikerahkan, meski hasilnya selalu nihil. Hanya Rasputin seorang yang rupanya mampu mengobati Alexei kala itu. Paling tidak, Rasputin mampu menghentikan pendarahan anaknya itu. Jampi-jampi yang diberikannya ampuh dan mampu menolong nyawa Alexei berkali-kali. Meski demikian, peran Rasputin di istana rupanya tak berhenti sampai di situ saja. Alih-alih sebagai tabib bagi Alexei, Rasputin rupanya punya peran lebih sebagai pembisik Nicholas II. Kebijakan ekonomi dan politik atau bahkan keputusan militer berasal dari pengaruh Rasputin, di mana kelak bisikan dari Rasputin itu justru membawa malapetaka bagi keluarga Romanov, yaitu sebutan untuk keluarga Tsar. Nicholas II, istrinya Alexandra,
serta kelima anak mereka yaitu Olga, Tatiana, Maria, Anastasia, dan Alexei tewas dibantai oleh kaum Bolshevik pada tanggal 17 Juli 1918. Kisah tentang Rasputin dan runtuhnya Tsar Rusia itu dengan apik diabadikan dalam film The Last Crash. Nah, siapakah Rasputin ini? Rasputin ini awalnya bukanlah siapa-siapa. Dia hanyalah seorang petani miskin yang lahir di sebuah desa kecil di Siberia, yaitu Pokrovskoy pada tahun 1869. Rasputin tidaklah menerima pendidikan formal. Akibatnya, dia tidak bisa membaca maupun menulis. Ia menikah pada usia 17 tahun dan menjalani kehidupan yang miskin dan sunyi di pedalaman Siberia. Saking miskinnya, bau tubuh Rasputin kerap disebut mirip bau tubuh binatang. Lalu, semua mulai berubah pada tahun 1897. Kala itu, Rasputin mengembara untuk mencari Tuhan. Dalam pengembaraan itu, Rasputin pergi dari gereja ke gereja. Hingga kemudian, dia menemukan sebuah sekte bawah tanah gereja Ortodoks Rusia, yaitu Klis. Nah, sekte tersebut mencampur adukan antara agama dan seks. Dan tentu saja, Rasputin memutuskan untuk bergabung dalam sekte itu. Bagi penganut Klis, berbuat salah adalah jalan bagi penebusan dosa. Maka, berbuat dosa seperti halnya melakukan seks kepada sembarang orang adalah jalan bagi penebusan itu. Mereka katarsis dalam hubungan seks, sekaligus larut dalam keilahian Tuhan. Bagi Rasputin sendiri, ritual semacam itu bisa semakin mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Dan dengan cara itu pula, entah bagaimana, ia mampu menyembuhkan orang. Tak ada yang tahu pasti bagaimana ia dapat melakukan hal itu. Yang jelas, ia cukup menyentuh seseorang itu sembari memejamkan matanya dan berdoa kepada Tuhan. Di kalangan sejarawan, ada sejumlah teori mengapa Rasputin dapat melakukan hal-hal di luar nalar itu. Misalnya teori yang disebut oleh Douglas Smith dalam Rasputin, Fate, Power, and the Twilight of the Romanov. Di situ dia menyebutkan bahwa yang dilakukan oleh Rasputin ke Alexei, putra mahkota Tsar, adalah sugesti semata. Nah, menurut Douglas, Rasputin sukses menenangkan hati Alexandra. Kala ibu Alexei tenang, itu membawa dampak positif bagi anaknya. Secara psikologis, sang anak akan merasa lebih baik saat melihat ibunya tersenyum. Selain itu, aspirin yang biasa diberikan dokter ke Alexei justru menambah pendarahan. Kala itu, dokter-dokter Tsar belum tahu bahwa aspirin dapat berdampak buruk ke penderita hemofilia. Secara kebetulan pula, anjuran Rasputin untuk membuang seluruh aspirin berdampak positif bagi kesehatan Alexei. Di lain sisi, di kalangan menteri-menteri Tsar, kehadiran Rasputin kerap tak disukai. Dia dinilai mengganggu jalannya pemerintahan lantaran memberikan saran ke Nicholas II yang tidak sesuai kenyataan. Misalnya, kala Rasputin meyakinkan Nicholas II bahwa rakyat masih mencintainya. Padahal, situasi politik di Rusia itu telah kacau. Revolusi siap meletus. Namun, Nicholas II justru menganggapnya sebagai angin lalu. Tapi apa boleh buat,
nasi telah menjadi bubur. Nicholas II sudah kepalang percaya kepada Rasputin. Meski demikian, belum ada bukti kuat mengapa Rasputin memberikan nasihat-nasihatnya ke istana. Salah satu teori yang sempat mengemuka bahwa Rasputin adalah mata-mata Jerman. Meski teori itu tak pernah bisa dibuktikan. Satu-satunya yang tersisa adalah tak ada penjelasan tentang apa sebetulnya motivasi Rasputin kala membisiki Nicholas II melalui Alexandra. Memang Rasputin memiliki hubungan yang teramat spesial dengan Alexandra. Dalam sebuah suratnya kepada Rasputin, terungkap bahwa Alexandra menyimpan cinta terhadap orang suci tersebut. Hal itu terungkap dalam surat yang diberikan Alexandra kepada Rasputin. Nah, pada tanggal 30 Desember 1916, Rasputin akhirnya dibunuh di ruang bawah tanah istana Moika, kediaman Pangeran Felix Yusupov di Saint Petersburg. Ia tewas karena minum racun cyanida. Tubuhnya dipenuhi luka tembak, juga babak belur dipukuli. Jasadnya kemudian ditemukan di Sungai Neva beberapa hari setelah kematiannya.